Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan tentang narasi keterkaitan antara bangsa jin dan bangsa manusia. Sebagai kelengkapan atas narasi sebelumnya, agar kita bisa memahami secara ilmiah tentang keberadaan dan penciptaan bangsa jin dan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Dalam narasi ini saya akan menyampaikan Tenat NG. Kisah Sayyid Anwar putra Nabi Syed sebagai Sang Hyang Nur Kahyaning Nirwana, penelusuran sejarah golongan Sang Hyang atau Kebhataraan. Yang saya coba merujuk dari tulisan yang dibuat oleh Kanjeng Senopati. Penulis adalah pengamat sejarah peradaban dunia, gerakan pemikiran keagamaan, Zuriah Panembahan Senopati Wangsa Mataram Islam dan Zuriah Ronggowarsito Wangsa Yosodhipuro. Ini adalah kisah-kisah cerita pewayangan Nusantara yang dihubung-hubungkan dengan cerita riwayat sejarah Islam para nabi khususnya anak cucu Nabi Adam. Siapa itu Said Anwar, Said Anwas dan siapa hakikatnya golongan Sang Hyang itu sebenarnya untuk sekedar meluruskan agar sesuai dengan rujukan pemahaman yang benar dan syahih berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita tidak salah dalam memahaminya dan tidak tercampur terkontaminasi pemahaman paganisme yang menyimpang dari kaidah yang benar. Tapi dikemas dengan tambahan cerita dari pengarang agar lebih indah. Apa yang beliau tuliskan adalah dari apa yang pernah beliau baca dan beliau pelajari saat masih belajar di pondok dari beberapa literatur referensi cerita wayang dan dihubungkan dengan riwayat sejarah para nabi Allah. Selain rujukan dari kitab para ulama, beliau juga kutip dari sumber karya sastra pujangga, khususnya pujangga yang beliau Ronggowarsito Pujangga Besar Mataram Islam. Sebelumnya mohon jangan disalahartikan secara negatif. Sedikitpun tidak ada maksud untuk menyinggung atau melecehkan keyakinan dan akidah agama. Mohon dipahami dengan pikiran terbuka agar kita bisa mendapat poin-poin positif dari penceritaan kisah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, padahal mereka itulah para pemuka dari bangsa jin-jin di hadapan para manusia mengaku-ngaku sebagai dewa. Sesungguhnya mereka adalah keturunan dari Azazil, nenek moyangnya bangsa jin. Setelah durhaka Azazil berganti nama menjadi iblis, bangsa jin yang menurunkan peradaban kesanghyangan atau dikenal dengan istilah kebhataraan. Tapi di antara mereka bangsa jin ada golongan yang beriman mendapatkan petunjuk dan ada yang kafir. Kisah ini berawal pada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi kedua setelah Nabi Adam adalah Nabi Syed sebagai putra mahkota yang meneruskan jalur kenabian. Nabi Syed termasuk guru Nabi Idris, yang pertama kali mengajarkan baca tulis, ilmu falak, menjinakkan kuda DLL. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya diceritakan, bahwa Nabi Syed dilahirkan ketika Nabi Adam telah sampai berusia 930 tahun. Nabi Adam juga sempat mengingatkan putranya Nabi Syed untuk menjaga kerahasiaan amanah dan mandat tersebut, agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendeki, Kabil. Setelah Nabi Adam mengetahui putranya Habil terbunuh oleh Kabil, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Siti Hawa. Maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan menjadi nabi, dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak kembar, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia Syed." Nabi Adam dan Siti Hawa yang memiliki anak 40 pasang kembar dampit. Diceritakan bahwa Nabi Adam hendak menjodohkan anak-anak pertamanya kembar dampitnya dengan cara silang. Di mana Sayyidina Kabil beristerikan Siti Damimah, adiknya Sayyidina Habil. Dan Sayyidina Habil beristerikan Aklimah, adiknya Sayyidina Kabil. Ini ditentang oleh istrinya Siti Hawa dan Kabil. Alasan Nabi Adam menikahkan silang menjelaskan bahwa Sayyidina Kabil yang lahir bersamaan dengan Aklimah mereka itu berasal dari satu benih yang sama, maka itu tidak baik jika dinikahkan. Namun Siti Hawa, istrinya, menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya dengan pasangan masing-masing. Alasannya sudah merupakan ketentuan takdir dijodohkan sejak dalam kandungan.
Mereka saling berebut dan mengaku siapa yang lebih berhak untuk menentukan perjodohan di antara anak-anak mereka, maka mereka pun ingin membuktikan benih siapa sebenarnya yang lebih mempunyai peran atas terbentuknya janin. Mereka lalu meminta petunjuk kepada Allah. Dari mereka lalu kemudian sama-sama mengeluarkan benih dari dalam tubuh rasa dayaning urip, daya hidup. Rasa tersebut kemudian ditempatkan dalam cupu manik, cupu ada, manik inti, dan sama-sama dipanjatkan doa. Setelah beberapa hari atas kehendak Allah benih milik Nabi Adam di dalam rasa dalam cupu manik Nabi Adam berubah menjadi orok bayi namun hanya ragangan, atau tubuh yang belum bernyawa. Sedangkan benih dari Siti Hawa tidak berubah. Karena itulah Siti Hawa mengaku pasrah dan ikhlas menyerahkan keputusan tata cara pernikahan putra-putrinya mengikuti Nabi Adam. Lalu atas kemurahan kodrat dan iradat Allah bayi yang ada pada cupu manik milik Nabi Adam menjadi lengkap perwujudannya sebagai manusia yang sempurna, kemudian cahaya nur buah, kenabian, yang ada di badan Nabi Adam berpindah ke dalam tubuh bayi hingga dapat hidup sempurna. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam agar bayi tersebut dinamakan Cits, artinya pemberian Allah. Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah dan menjalankan perintah Allah tersebut. Saat Nabi Adam mengambil bayi dari dalam cupu dan menggendongnya, tiba-tiba datang badai, angin kencang, yang akhirnya menerbangkan cupu tempat bayi hingga jatuh ke tengah lautan Samudera. Suatu saat cupu itu diambil oleh Azazil, iblis. Nabi Cits yang telah menjadi dewasa, lalu mendapatkan jodoh dari Allah berupa wanita bidadari bernama Dewi Mulat. Malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Cits bahwa Nabi Cits akan menurunkan manusia-manusia utama di muka bumi, sebagian di antara mereka akan menjadi nabi dan raja. Azazil, iblis, yang telah mengetahui sebelumnya bahwa kelak di kemudian dari keturunan Nabi Adam dan Nabi Cits akan sangat dikasihi Allah. Maka Azazil, iblis, memohon kepada Allah agar dirinya diberikan kebebasan dalam menggoda anak cucu Adam untuk dijadikan sekutunya saat hari pembalasan kelak. Azazil, iblis, memohon supaya keturunannya bisa disatukan dengan keturunan Adam dengan maksud agar dirinya lebih mudah mempengaruhi keturunan Nabi Adam yang tidak memiliki ketakwaan terhadap agama Allah. Doa Azazil, iblis, dikabulkan Allah. Kemudian anaknya Azazil yang bernama Dlajah, dicipta dibuat menyerupai dengan Dewi Mulat untuk mengelabui Nabi Cits sehingga mirip istri Nabi Cits tersebut. Dan Dewi Mulat untuk sementara waktu disembunyikan oleh Azazil secara gaib. Setelah beberapa waktu pertukaran yang dilakukan secara licik oleh Azazil, iblis, lalu mengetahui nutfah Nabi Cits telah jatuh di laut telanakan, rahim, Dlajah, maka cepat-cepat Azazil, iblis, mengambil dan membawa pulang kembali Dlajah, dan Dewi Mulat pun dimunculkan kembali. 9 bulan kemudian Dlajah melahirkan bersamaan dengan terbenamnya matahari. Namun anehnya anak yang lahir itu berwujud segumpal darah yang berkilauan. Lalu Azazil mengambil darah tersebut lalu membawanya pergi ke Dewi Mulat. Tepat pada waktu julung wangi atau saat matahari terbit. Dewi Mulat melahirkan anak kembar, hanya saja yang satu berwujud bayi laki-laki, manusia, dan yang satunya berwujud cahaya, nur. Lalu Azazil datang ke Dewi Mulat menangkap seberkas cahaya, nur, tersebut, secara sembunyi-sembunyi disatukannya dengan segumpal darah berkilauan, yang ia bawa dari Dewi Dlajah. Atas kehendak Allah persatuan tersebut menciptakan seorang bayi laki-laki namun tubuhnya tidak bisa diraba dan selalu memancarkan cahaya seperti sinar rembulan. Secara ajaib berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya dan tidak dapat dipegang, kemudian Azazil meninggalkannya. Lahirnya Said Anwas dan Said Anwar. Nabi Adam memberi nama kepada anak-anak Nabi Cits dan Dewi Mulat. Anak laki-laki yang berwujud manusia diberi nama Sayyidina Anwas, Nasa, sedangkan anak yang berwujud bayi laki-laki yang diliputi cahaya persatuan antara anak Dewi Mulat, turunan Nabi Adam bangsa manusia, dan anak Dlajah, turunan Azazil bangsa jin, dalam wujud cahaya, diberi nama Sayyidina Anwar. Nabi Adam sudah diberi kabar oleh malaikat Jibril bahwa
Anakmu Sayyidina Anwas kelak akan menurunkan para nabi dan rasul para raja-raja besar di Nusantara dan dunia. Sedangkan Sayyidina Anwar yang akan menurunkan peradaban Sang Hyang sebagai penguasa kerajaan. Sang Hyang adalah tingkatan golongan terhormat golongan Brahmana kasta tertinggi dari golongan jin atau kebhataraan yang dulu diklaim sebagai golongan kedewataan. Sayyidina Anwas sangat berakhlak mulia, taat tekun beribadah kepada Allah agama ayahnya. Kelak suatu saat ia akan menurunkan para nabi hingga akhir zaman. Sedang Sayyidina Anwar sangat gemar berkelana dan menyepi diri hingga suatu saat ia bertemu dengan Azazil dan berguru kepadanya. Sayyidina Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dari Azazil, iblis. Sang Hyang Nurkahyaning Nirwana adalah Said Anwar. Berdasarkan riwayat sejarah yang syahih para ulama menjelaskan bahwa Sayyidina Anwar adalah putra Nabi Syits yang zuriyah keturunannya perpaduan antara dari darah Nabi Adam alaihi salam, bapak moyangnya manusia, dengan darahnya Azazil, bapak moyangnya bangsa jin, yang akan menurunkan golongan Sang Hyang. Sang Hyang dalam perspektif syariah artinya representasi dari golongan makhluk tertinggi, terhormat dari kalangan gaib para leluhur kerajaan, golongan jin, dalam mitologi Sunda Jawa. Sayyidina Anwar diberikan kelebihan oleh Allah sebagai ujian dan istijrot kepadanya, sehingga ia bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, mencela putra mencela putri. Said Anwar pun bisa menghilang dan kasat mata, tidak bisa diindera. Juga bisa terbang ke angkasa, masuk ke dalam perut bumi dan bernafas di dasar samudra. Karena Sayyidina Anwar darahnya masih keturunan Azazil, bangsa jin, yang sering dengan istilah keturunan kedewataan atau kebhataraan. Ketika Said Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat perubahan pada perilaku cucunya itu. Nabi Adam paham bahwa perubahan itu dikarenakan ulah Azazil, iblis, dan berkata kepada Nabi Syits putranya, bahwa kelak Said Anwar akan murtad dari ajaran agama yang dipeluk kakek dan ayahnya. Sayyidina Anwar adalah setengah manusia, dan jin cikal bakal golongan para Sang Hyang turunan Azazil, iblis, memohon kembali kepada Allah Sang Maha Pencipta agar Sayyidina Anwar diperkenankan berumur panjang hingga akhir zaman. Permohonan Azazil, iblis, dikabulkan. Sayyidina Anwar lalu meminum dan mandi Molkayat atau Tirta Kamandalu, yaitu air kehidupan yang berasal dari intisari awan mendung yang telah dicurahkan dari atas langit. Oleh Azazil, iblis, Tirta Kamandalu itu ditampung ke dalam cupu manik Astagina, milik Nabi Adam dahulu yang terhempas badai, agar Tirta Kamandalu tidak pernah habis secara ajaib di dalam cupu manik Astagina. Azazil, iblis, menganugerahkan cupu tersebut kepada Said Anwar. Dan atas kodrat Allah, Said Anwar dipertemukan dengan pohon rewan, pohon kehidupan, lata mausadi, kalpataru, oyot mimang, yang sedang ngarang, gugur daun-daunnya. Akar pohon ini menjadi tanda dari kehidupan alam, di mana seluruh isi jagat raya yang mati sebelum takdirnya bila di atasnya diletakkan akar pohon ini akan hidup kembali. Said Anwar kemudian mengambil akar pohon tersebut, dan kemudian menjadi salah satu pusaka para dewa. Oleh Azazil, iblis, Said Anwar mendapatkan sesotia, mutiara mustika, bola kristal, retna dumilah yang atas izin Allah. Sesotia tersebut bisa untuk memandang seluruh isi jagat raya dan mengetahui membuat tiruan, prototipe, surga dan neraka. Kemudian Said Anwar diberi pelajaran berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian oleh Azazil, iblis. Di antaranya ilmu pangiwa, ilmu pateraping panitisan, ilmu menitis, reinkarnasi, ilmu manjing suruping pejah, sasahidan, semadi hingga mencapai mati sajroning urip, dan ilmu cakra panggilingan, ilmu menguasai perjalanan waktu, termasuk ilmu jangka atau ngerti sadurunge winarah atau mengetahui tanda-tanda kejadian yang akan datang. Setelah menerima dan menguasai semua ilmu pengetahuan dan kesaktian, Said Anwar ingin kembali berkelana, ia sudah enggan kembali pulang ke keluarganya, kakek neneknya, ayah ibunya, dan saudara-saudaranya. Ia merasa tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Maka, Azazil, iblis, menyarankan untuk tinggal di Jazirat Ngariat, Pulau Malwa Dewa.
Di tempat itu Said Anwar disuruh bertapa di puncak gunung dengan cara mengikuti perjalanan matahari. Kalau matahari terbit dia menghadap ke timur, kalau matahari di tengah dia menengadah, dan kalau matahari sudah di barat dia menghadap ke barat. Setelah 7 tahun bertapa, atas kehendak Allah juga, Said Anwar hilang dimensi kemanusiaannya menjadi badan rohani di alam Adam Makdum, alam ada tiada, Sonyaruri atau Awang Uwung, Suwung. Bumi langit tiada terlihat, tiada matahari tiada bulan tiada bintang, tiada malam dan siang, tiada arah kiblat, tiada ruang dan waktu. Semua menjadi tiada, yang ada tinggal rengkuhan, liputan, cahaya, hingga segala kehendaknya. Saat itulah Said Anwar sedang mendapat istijrot, dilulu oleh Allah, seolah-olah semua tindakan itu adalah restu dari Allah Sang Maha Pencipta, padahal itu hanya istijrot dari Allah Sang Pencipta semesta alam. Al-Kisah cahaya yang memancar dari Said Anwar dilihat oleh Prabu Nur Hadi, Sang Hyang Maladewa, golongan jin dari kalangan Sang Hyang, putra Prabu Rawangin, Sang Hyang Hartahetu. Prabu Nur Hadi, Sang Hyang Maladewa, mereka adalah dari keturunan Janbanujang nenek moyang jin dari kalangan Sang Hyang. Prabu Nur Hadi paham bahwa cahaya yang memancar itu bukanlah cahaya matahari, bukan cahaya bulan dan bukan cahaya bintang, itu cahaya keturunan Adam. Kemudian cahaya tersebut didekati dan berusaha untuk menangkapnya. Namun Prabu Nur Hadi tidak bisa menangkap cahaya tersebut. Cahaya yang tidak lain adalah Said Anwar itu mengaku sebagai Kang Murbeng Alam. Prabu Nur Hadi membantah dan terjadi adu ilmu kesaktian. Prabu Nur Hadi kalah dan selanjutnya tunduk takluk dan mengabdi kepada Said Anwar. Kemudian Prabu Nur Hadi mengajak Said Anwar ke kahyangannya, kerajaan besar dari bangsa jin golongan Sang Hyang. Dan Said Anwar dijadikan raja dengan gelar bernama Sang Hyang Nur Kahya. Setelah menjadi raja di kalangan bangsa jin golongan Sang Hyang, bangsa jin kasta tertinggi bangsawan, di Pulau Malwadewa, akhirnya Said Anwar dengan menggelarkan dirinya sebagai Sang Hyang Nur Kahyaning Nirwana, perpaduan cahaya. Selanjutnya putri Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurini, Dewi Mahamuni, diserahkan dan dijadikan istri permaisuri Said Anwar. Kemudian Said Anwar mendapatkan keturunan dari Dewi Nurini, Dewi Mahamuni, tapi masih berwujud asrar, rasa daya hidup, plasma, tan wujud, yang bercahaya sangat terang benderang menyilaukan dan menerangi kegelapan. Kemudian seperti biasa tradisinya asrar, tan wujud, itu disiram dengan air kehidupan agar menjadi wujud. Akhirnya asrar itu berwujud putra laki-laki oleh Sayyidina Anwar, putranya diberi nama Sang Hyang Nur Rasa. Kembalinya Said Anwar atau Sang Hyang Nur Kahya kepada ajaran agama leluhurnya. Selama berabad-abad Said Anwar atau Sang Hyang Nur Kahyaming Nirwana sebagai raja besar yang memiliki kerajaan terbesar yang kerajaan dan singgasananya yang dipandangnya kerajaannya adalah sebagai kerajaan hayangan, surga, yang tetap berada di bawah langit ke-1 di dimensi dunia alam manusia dan jin. Said Anwar merupakan keturunan Nabi Adam, pencampuran antara manusia dan jin, merupakan perpaduan antara zuriah Nabi Adam alaihi salam dan zuriah Azazil, iblis bapak moyang bangsa jin. Said Anwar atau Sang Hyang Nur Kahya yang terkenal sakti tidak bisa dikalahkan oleh siapapun baik dari kalangan manusia dan jin. Tapi Said Anwar Sang Hyang Nur Kahya akhirnya takluk dan tunduk kalah oleh Nabi Allah Idris alaihi salam dan mendapatkan petunjuk hidayah Allah kembali kepada ajaran agama leluhurnya, yaitu agamanya Nabi Adam, kepada ajaran Tauhid melalui Nabi Allah Idris alaihi salam dan diperkuat dengan masanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadilah Said Anwar Sang Hyang Nur Kahya berguru dan mengabdi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kemudian Said Anwar Sang Hyang Nur Kahya membangun kerajaan besar di atas lautan, yaitu tepatnya di Laut Merah di Timur Tengah. Di sanalah kerajaan terbesar bagi golongan Sang Hyang kasta tertinggi dibangun, yang dulu dipandang sebagai kalangan kebhataraan, atau dulu dipandang manusia sebagai kalangan dewata sebelum Said Anwar beriman. Said Anwar memiliki banyak keturunan yang menyebar ke seluruh pelosok dunia.
Di antaranya keturunan Said Anwar Sanghyang Nurkahya memiliki putri-putri yang dijadikan sebagai pemimpin penguasa-penguasa Muslim dari golongan Sanghyang yang kekuasaan kerajaan-kerajaan terbesarnya biasanya di Lautan Samudera yang dipimpin oleh para ratu-ratu. Said Anwar Sanghyang Cahyaning Nirwana setelah bertobat dan beriman kembali ke ajaran leluhur agama bapaknya Nabi Syeds akhirnya membangun peradaban besar kerajaan bangsa Jin dari kalangan Sanghyang atau kebahataraan menyebarkan ajaran Tauhid kepada kalangan bangsa Jin. Kecuali beliau tidak bisa mampu melawan bapaknya Azazil yang masih kafir yang kekuasaannya Azazil juga di atas air di lautan yang luas. Karena Said Anwar yang bisa mengalahkan Azazil itu hanya Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman. Walaupun Said Anwar Sanghyang Nurkahyaning Nirwana juga merupakan bagian zuriah keturunan dari Azazil dan banyak belajar ilmu dari Azazil, tapi Said Anwar Sanghyang Nurkahyaning Nirwana turunan Azazil telah beriman dan bertauhid. Saat ini beliau lebih banyak bertafakur diri dalam istananya di Laut Merah. Di antara keturunan Said Anwar banyak dijadikan pemimpin penguasa di muka bumi. Di antaranya adalah Ibunda Ratu Kidul atau nama lainnya bernama Hajah Siti Syarifah Dewi Nawangwulan. Beliau adalah dari golongan Sanghyang. Beliau adalah putri dari Sayyidina Anwar Sanghyang Nurkahyaning Nirwana yang ditunjuk oleh ayahnya untuk sebagai pemimpin penguasa Samudera Laut Selatan di wilayah Samudera Selatan dari Laut Cina hingga Antartika adalah wilayah kekuasaannya Ibunda Ratu. Ibunda Ratu Dewi Nawangwulan menunjuk Hajah Dewi Rara Kandita atau dikenal dengan sebutan Nyai Roro Kidul untuk memimpin pemerintahan kerajaan Lautan Samudera Selatan. Mereka berdua adalah adik kakak bersaudara golongan Sanghyang, adalah pemimpin muslimah yang taat dan berhijab taat kepada ajaran leluhurnya, yaitu ajaran Tauhid, Islam. Para pemimpin penguasa dari golongan Sanghyang yang gaib ini selalu memiliki hubungan yang sangat kuat harmonis dengan para manusia dari golongan raja-raja dan ulama atau pemimpin Nusantara, tapi yang ia kehendaki saja. Sunan Kalijaga dan Panembahan Senopati pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Ibunda Ratu. Sunan Kalijaga dan Panembahan Senopati membenarkan pengakuan beliau Ibunda Ratu adalah dari golongan Sanghyang golongan terhormat. Bahwa Ibunda Ratu mengatakan kepada Sunan Kalijaga dan Panembahan Senopati yaitu, bahwa dirinya aku dan kalian, Sunan Kalijaga, Panembahan Senopati, kita adalah saudara. Hanya kami keturunan dari golongan Sanghyang, yaitu golongan Jin dari kasta terhormat tertinggi bangsawan turunan perpaduan dari Sayyidina Anwar Nurkahyaning Nirwana dan Azazil, sedangkan kalian, Sunan Kalijaga dan Panembahan Senopati, adalah keturunan dari Sayyidina Anwas yang menurunkan para nabi dan rasul dan khalifah raja-raja di Nusantara dan di dunia. Para ulama ahli hikmah biasa menyebut golongan bangsa Jin yang tertinggi, golongan bangsawan tokoh-tokoh besar atau pemuka-pemukanya, dengan sebutan Sanghyang karena mengikuti pengakuan para pemuka-pemuka Jin itu sendiri setelah mereka bertauhid, memeluk Islam. Silsilah keturunan Nabi Adam alaihissalam yang telah menurunkan Said Anwar yang kemudian menurunkan keturunannya dari para tokoh pemuka kalangan Sanghyang adalah SBB. 1. Nabi Adam, Sanghyang Adhama, menurunkan. 2. Nabi Syeds, Sanghyang Sita, menurunkan. 3. Said Anwar, Sanghyang Nur Cahya, menurunkan. 4. Sanghyang Nurasa menurunkan. 5. Sanghyang Wenang, Sanghyang Wisesa, menurunkan. 6. Sanghyang Manikmaya, Betara Guru, menurunkan. 7. Sanghyang Ismaya Jati, Semar, menurunkan. 8. Betara Brahma Sri Mahapunggung Dewa Brahma, menurunkan. 9. Betara Sadana, Brahmanisita, menurunkan. 10. Betara Satapa, Tritusta, DST-nya. Jadi sudah jelas berdasarkan keterangan silsilah tersebut di atas bahwa Said Anwar yang menurunkan kalangan Sanghyang para pemuka dari golongan gaib. Dan tidak benar bahwa para raja di Nusantara khususnya para Prabu dan Raja Jawa dan Sunda adalah keturunan dari Sayyidina Anwar dan Azazil. Ini telah dibantah oleh para ulama ahli hikmah dan para ulama ahli sejarah. Justru para raja Nusantara adalah keturunan dari zuriyah Rasulullah Nabi Muhammad, yang beliau turunan dari Sayyidina Anwas.
Hal ini dibenarkan secara penelitian nasab ilmiah oleh para pakar dan ahli sejarah dan ulama ahli hikmah. Sedangkan ada cerita yang mengatakan para raja-raja Nusantara itu adalah turunan dari Sayyidina Anwar. Ini sengaja dibuat agar para raja Nusantara itu adalah turunan dari Sang Hyang atau Kebhatraan atau turunan para dewa. Itu adalah mitos yang sengaja dibuat oleh para Pandhito dan pujangga Hindu di masa pemerintahan Hindu Majapahit sebelum masa Prabu Brawijaya ke dalam rangka ingin menyatukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama Hindu dengan membuat serat dalam kitab Mahabharata. Akhirnya pemahaman mitos para pendeta Hindu itu dijadikan rujukan di dalam sebagian masyarakat Jawa dan Sunda dengan mengklaim Said Anwar adalah bapak moyangnya Bani Tamim, yaitu nenek moyangnya orang Jawa Sunda atau Nusantara, dan ini dijadikan di dalam konsep ajaran kapitayan di Jawa dan Sunda wiwitan di Sunda. Padahal Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, telah membantah mitos tersebut karena ini telah terkontaminasi dengan keyakinan-keyakinan pendeta Hindu sebagai penganut agama paganisme dengan mengatakan Bani Tamim keturunan para dewa. Karena kata Sang Hyang itu sendiri diakui oleh para ulama sejak dulu memang nama khususon untuk golongan para pemuka bangsawan yang terhormat tertinggi untuk dari kalangan golongan jin. Maka Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, beliau merujuk kepada kitab yang benar yang syahih bahwa Said Anwar, Sang Hyang Nurkahya, hanya menurunkan untuk para golongan Sang Hyang, yaitu ratu-ratu penguasa kerajaan untuk golongan gaib keturunan Azazil bangsa jin. Dan Said Anwas menurunkan untuk golongan manusia, yaitu menurunkan para nabi dan rasul. Dan para prabu dan raja-raja besar di Nusantara itu merupakan keturunan zuriyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keturunan dari Sayyidina Anwas. Sumber: Kitab Serat Paramayoga, Raden Ngabehi Ronggowarsito. Kitab Qasas Al-Anbiya, Kitab Sejarah Para Nabi. Demikianlah hal ini saya sampaikan untuk sebagai informasi yang dapat membantu dalam pemahaman kedua jenis makhluk Allah yang memiliki tugas dan peran yang sama dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Amin.